Halo guys, selamat datang di Gudang Cerita Populer Channel. Namaku adalah Yuli, umurku 25 tahun. Aku bekerja sebagai seorang sekretaris di sebuah perusahaan yang memproduksi tas branded. Perusahaan tempatku bekerja dipimpin oleh seorang bos yang sudah berumur 40 tahun. Sudah 2 tahun aku bekerja sebagai sekretaris di perusahaan ini. Sebelumnya aku hanyalah seorang karyawan di bagian produksi pembuatan tas perusahaan. Karena kinerja aku yang baik didukung oleh penampilan fisik yang lumayan, maka pihak perusahaan mengangkatku sebagai sekretaris direktur utama di perusahaan ini. Atasanku yang bernama Gunawan adalah seorang lajang tua. Beliau sudah berumur 40 tahun tapi belum menikah juga sampai sekarang. Beliau orangnya sangat disiplin, kaku, dan sedikit bicara. Dia hanya berbicara dengan saya apabila ada sesuatu yang diperlukannya. Sebelum aku ditunjuk sebagai sekretaris beliau, maka sudah banyak karyawan lain yang pernah merasakan jabatan seperti diriku. Tapi mereka rata-rata hanya sebentar menjabat sebagai sekretaris beliau. Ada di antara mereka yang mengundurkan diri atau sebagian diberhentikan oleh perusahaan. Namun bagiku, beliau tidaklah seperti yang diceritakan oleh para karyawan, karena aku merasa nyaman bekerja sebagai sekretarisnya, karena aku memahami semua yang diinginkannya sebelum diperintahkannya. 6 bulan pertama, sikap bos Gunawan memang sangat kaku padaku. Tapi karena pekerjaanku sesuai dengan ekspektasinya, berangsur-angsur sikap itu pun berubah. Dia mulai banyak berbicara, bahkan tidak segan-segan memerintahkanku bila tidak sesuai dengan keinginannya. Terkadang dia tampak marah, tapi aku tetap tersenyum untuk menghadapinya. Sikapku yang selalu tersenyum membuatnya sedikit berubah. Dia mulai berbicara lembut saat memerintahkan sesuatu padaku. Bahkan sedikit demi sedikit dia mulai memberikan senyumnya padaku dan memberikan penjelasan bila pekerjaanku salah. Setelah 1 tahun menjabat sebagai sekretarisnya, aku pun mulai merasa nyaman dekat dengan bos Gunawan. Karena komunikasi kami kini tidak kaku lagi. Bahkan beliau mulai menawarkan makan siang bersama denganku. Tentu saja aku tidak dapat menolak ajakan atasanku tersebut. Semua mata karyawan heran melihat keakraban dengan bos Gunawan, karena belum pernah sejarahnya bos perusahaan ini mau sedekat itu dengan karyawannya. Setiap ada rapat dan pertemuan di luar kantor, bos Gunawan selalu mengajakku ikut bersamanya. Bahkan orang-orang kantor mulai curiga jika antara aku dan bos Gunawan sudah mempunyai hubungan spesial. Aku hanya tersenyum mendengar semua ocehan para karyawan di kantor. Karena aku tahu bos Gunawan belum pernah menyatakan perasaannya pada aku. Hingga suatu hari bos Gunawan mengajakku ke rumahnya. Aku diperkenalkan kepada ibunya yang sudah berumur lebih 70 tahun. Betapa terkejutnya aku saat melihat ibunya bertanya, kapan kami berencana untuk melangsungkan pernikahan kami. Aku jadi bingung menjawab pertanyaan ibu bos Gunawan. Karena selama ini hubunganku dengan bos Gunawan hanyalah antara atasan dan bawahan saja. Saat mengantarkanku pulang ke tempat kos-kosku, bos Gunawan pun berbicara padaku. Yuli, kamu sudah mendengar permintaan mamaku. Dia ingin aku segera menikah. Karena umurku saat ini sudah memasuki 40 tahun. Jadi informasikan kepada kedua orang tuamu agar aku segera melamarmu, sahut bos Gunawan. Tentu saja aku sangat terkejut mendengar ucapannya. Dia belum pernah mengatakan cinta padaku, tapi langsung melamarku. Aku memandang wajah pria yang saat itu duduk di sampingku. Wajah itu sedikit dingin dan kaku, dan tidak ada memandangku sedikit pun, walaupun saat itu dia melamarku. Tanpa pernah mengatakan cinta, bos Gunawan pun melamarku kepada kedua orang tuaku. Dia sepertinya tidak membutuhkan jawaban dariku. Lamaran itu dilakukannya seperti sebuah perintah, tanpa pernah bertanya apakah aku mencintainya apa tidak. Juga tanpa pernah ku tahu apakah dia mencintaiku, karena dia belum pernah mengatakannya pada aku.
Secara logika, siapa yang tidak mau menjadi istri Bos Gunawan, seorang pengusaha dalam bidang produksi tas-tas populer masa kini. Selain punya jabatan tinggi, beliau juga kaya dan terpandang. Hanya saja umurnya sudah 40 tahun. Setelah melihat keseriusan Bos Gunawan untuk menjadikanku istrinya, maka kedua orang tuaku langsung menerima lamaran beliau. Perbedaan umur bukanlah masalah bagiku, yang penting aku dapat merubah kehidupan keluargaku, karena aku terlahir dari keluarga penjual sarapan pagi. Akhirnya aku dan Bos Gunawan pun menikah. Usai pesta, maka aku langsung dibawa ke rumah besarnya. Sekarang baru aku tahu kalau Bos Gunawan tidak hanya garang dalam pekerjaan, tapi beliau juga garang dan di atas tempat tidur. Aku hampir tak sanggup mengimbanginya walaupun beliau jauh lebih tua dariku. Wajah suamiku Bos Gunawan tampak cerah sekali setelah mengetahui kalau aku masih putih, dan dialah yang pertama. Mengetahui hal itu, dia pun semakin berubah dan ramah padaku. Hingga kami dikaruniai 2 anak, suamiku belum pernah menyatakan cinta padaku. Ternyata cinta itu tidak harus diucapkan. Karena walaupun dia tidak pernah mengatakannya, dari sikapnya aku tahu dia sangat mencintaiku. Kini kehidupanku berubah total. Aku sudah menjadi nyonya besar, seorang bos perusahaan besar. Penampilanku kini berubah total sesuai dengan jabatan suamiku. Aku kini berubah menjadi wanita berkelas, walaupun usia suamiku beda jauh denganku. Tapi aku bahagia dan menikmati hidup bersamanya.